Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yasirul Imam. Kali ini aku akan melanjutkan seri kelima. Nah, jadi di seri kelima ini akan bahas tentang korelasi dari dua atribut ya. Jadi kita tuh membandingkan korelasi, mana korelasi yang sangat besar. Nah, jadi di seri keempat itu membahas tentang visualisasi data dan berhubung aku ada sedikit keliruan ya, jadi teman-teman bisa memperbaiki. Jadi ada beberapa shortcode yang aku ganti karena di data sucinya itu ternyata di total compensation itu nilainya none, data nilainya kosong karena aku ada sedikit kelalaian. Aku lupa menaruh total benefit di saat membuat data frame baru kemarin jadi di sini aku udah perbaiki kemarin. Jadi ini aku udah perbaiki ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa rubah di sini aja. Aku terangin bentar. Jadi ini sedikit perbaikan ya. Anggaplah perbaikan bug. Jadi gini teman-teman, nggak kita ngoding itu nggak selalu benar. Jadi ada kalanya kita tuh nggak teliti. Nah contohnya seperti aku nih nggak teliti. Jadi setelah aku lihat-lihat ternyata hasilnya tuh nilainya ada yang nol sebelumnya. Jadi sekarang sudah nilainya enggak ya. Andaikan teman-teman lihat di seri yang ketiga ya tentang data clean, pasti di nilai di total kompensasi itu nilainya none. Ternyata nilainya itu kosong, nggak ada. Nah, jadi di sini sudah ada ya nilainya ya. Nah, jadi nilainya sudah ada, total kompensasi sudah ada. Jadi di seri ketiga itu nilainya none ya. Jadi teman-teman bisa perbaiki. Jadi di sini aku sudah push ya di GitHubku. Nah, ini sudah aku kasih keterangan revisi. Jadi teman-teman bisa clone aja kalau teman-teman mau clone, atau enggak teman-teman bisa kopas langsung di sini shortcode-nya, teman-teman ambil aja, nggak masalah. Nah, jadi itu ya sedikit perbaikan dari aku ya. Jadi ntar teman-teman lihat kok hasilnya kayak gini ya, kok hasilnya none. Ternyata ya memang aku nggak teliti. Jadi itu kesalahan pure, kesalahannya aku ya. Jadi sekarang di seri keempat ini kita lanjut di korelasi ya. Nah, oke. Kita lanjut aja. Kita buat file Python. Oke, kita import dulu library-nya. Jangan lupa import numpy juga. Terus import matplotnya ya. Terus sudah import matplotnya, pyplot as plt. Oke, setelah itu kita panggil datanya ya. Kayaknya apalagi? Karena ini visualisasi kita tambahkan library tambahan lagi ya. Saya album. Jadi teman-teman bisa searching aja apa sih album. SNS. Oke. Sekarang kita tulis ini data suci sama dengan pd read csp. Terus masukkan namanya ya, data suci. Oke. Kita running. Astaga, ini nggak bakal kebaca, lupa. Jadi kita panggil sini data suci dot head. Error ya. Bentar teman-teman. Oh iya, pantas error sini lupa taruh ekstensinya. Oke. Maaf ya teman-teman karena sedikit bingung ya. Karena tadi habis memperbaiki bugnya yang salah tadi itu banyak banget yang dimodif. Nah, sekarang kita buat lagi. Jadi sini kita buat bingkainya ya, membuat ukuran gambar. Ukuran gambar. Oke. plt.figure. Terus jangan lupa file size-nya ya. Terus masukkan nilainya 12,8. Oke. Setelah itu kita buat apa lagi teman-teman? Jadi sini kita mau buat title-nya. VLT title-nya apa? Misalkan sini kompensasi gaji pegawai misalkan. Gaji pegawai di kota Francisco. Oke. Setelah itu oh iya, kita lupa ya teman-teman. Ternyata kita lupa style teksnya. Jadi sini kita taruh koma dulu. Font dik. Nah, setelah font dik kita masukkan sama dengan dan lupa kurung kurawak
baru kita masukkan nilai anunya, apa yang kita mau style. Misalkan font weight-nya itu mau kasih bold, serah kalian ya, mau italic atau apa, bebas. Jadi sini terus di sini tuh font size-nya jangan lupa. Font size. Terus di sini terus nilainya berapa? Misalkan 18. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mau buat plotnya dari setiap atribut ya. Jadi sini plt.plot. Nah, terus namanya apa? Misalkan sini data suci, terus .index, koma, data suci, nama, sini tuh nama atributnya. Misalnya salaris, misalkan seperti itu. Terus jangan lupa, sekarang kita mau taruh warnanya. Jadi sini warnanya itu warna biru misalkan. Oke, warna biru. Terus kita mau taruh labelnya. Labelnya itu gaji pokok. Oke. Nah, sudah ya. Sekarang tinggal kita kopas saja, teman-teman. Mudah kan? Tinggal main kopas, buat satu kopas. Kopas, 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 kopas. Oke. Nah, jadi tinggal kita modifikasi di sini ya, nilai atributnya. Misalkan di sini tuh overtime. Nah, di sini tuh ganti aja warnanya mau warna apa. Misalkan mau warna overtime ini mau warna merah lah misalkan. Gaji lembur di sini. Gaji lembur. Nah, terus kita di sini mau apa lagi, teman-teman? Misalkan di sini kita mau taruh retirement aja ya. Retirement. Jadi aku sengaja taruh yang gak ada spasinya ya. Karena kalau yang spasi ntar tuh ada penulisan yang berbeda. Jadi sini warna green aja misalkan. Sini gaji pensiun misalkan namanya, labelnya. Gaji pensiun. Oke. Sekarang di sini. Nah, di sini tuh karena dalam atribut di atas ini seperti apa ya? Seperti other salaries, health and dental itu kan pakai spasi. Jadi kita butuhkan ini untuk menampungnya. Jadi kita tulis misalkan di sini namanya sini other salaries. Salaries. Oke. Sudah ya. Oke, terus warnanya warna apa misalkan sini? Mau warnanya M aja ya. Nah, di sini lagi kita taruh ya. Misalkan di sini tuh other lupa. Other misalkan namanya other benefit lah. Nah, di sini mau warna apa, teman-teman? Misalkan kita mau kasih warna cyan aja lah. Nah, terus di sini kita kasih namanya apa lagi? Misalkan di sini tuh health, jangan lupa ketiknya ya. Health and dental, misalkan warnanya hitam, Kak. Nah, sini ganti ya nama labelnya. Tunjangan kesehatan misalkan. Nah, terus di sini tuh tunjangan lain. Tunjangan lain misalkan. Terus kita ini other benefit ya. Benar sih, other benefit itu tunjangan lain. Terus ini gaji pokok ini ya. Ini ganti gaji tambahan. Gaji tambahan. Oke. Nah, sekarang setelah kita buat ini, sekarang kita membuat sumbu X sumbu Y-nya, labelnya ya. plt dot X label. Nah, ini gampang loh, teman-teman. Jadi tinggal kita hafal aja. Yang penting kan tuh ngerti alurnya dan udah hafal. Makanya aku anjurkan kalian tuh ngikutin, jangan kopas, jangan asal-asal clone. Jadi kalau kalian sudah kalian ngikutin kayak gini, jadi kalian tuh lancar nulis, ngodingnya lancar. plt y label. Oke, di sini kita taruh. Misalkan sini mata uangnya ya, dolar USD, misalkan seperti itu. Oke, sekarang kita tulis plt show, kita tampilkan ya. Oke, kita running. Masih loading. Nah, ini udah muncul, teman-teman.
Wow, datanya ternyata data yang apa namanya? Yang paling tinggi itu data oh, ini nggak ada anunya keterangannya ya. Jadi untuk menambah keterangan sini kita ada menggunakan fungsi ya. Jadi misalkan kita menggunakan namanya plt.legend untuk menampilkan keterangan. Oke, kita running lagi. Nah, ini dia. Jadi sudah ada ya, ternyata gaji pokok itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan ini kita mau mengecek korelasi dari yang korelasi yang terkuatnya ya, yang nilainya yang paling kuat. Nah, sekarang kita cek aja dengan cara kita kan kan ini kan kalian sudah melihat nih berdasarkan grafiknya mana sih yang paling tinggi, mana sih yang paling rendah, misalnya kayak gitu kan. Teman-teman bisa analisis sendiri kan. Jadi ini aku udah analisis juga sih, udah paham. Nah, jadi sekarang kita lanjut aja. Jadi teman-teman bisa analisis dulu sendiri. Karena kalau kita bareng-bareng menganalisis bakalan lama. Jadi ntar berjam-jam. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau buat data numbernya ya. Data number sama dengan data suci. Oke. Setelah itu kita masukkan nilainya. Nah, jadi di sini nilainya itu kita masukkan nilai atributnya ya. Misalnya di sini salaries, koma, terus kita masukkan overtime, terus koma, terus kita masukkan retirement, koma, terus kita masukkan yadar salaries juga ya, yadar salaries, koma, terus kita masukkan total salariesnya ya, total salary. Oke, kita masukkan lagi health and dentalnya, koma, terus kita masukkan lagi ya other benefit kayaknya, ya other benefit. Oke, setelah itu kita apa lagi teman-teman selain ya other benefit, terus oke, sudah ya other benefit. Oh, ini pakai S teman-teman. Terus kita masukkan lagi namanya total benefit sudah. Total benefit sudah enggak? Total salary. Oh ya, belum. Total benefit belum ya. Benefit, T, terus yang terakhir tuh total kompensasi. Total compensation. Nah, ini. Sekarang setelah itu kita running. Apakah ada yang error? Bentar. Datanya kayaknya belum dibaca ya. Jadi kita panggil dulu sini. Jadi kita buat dulu ya nama anunya dulu untuk menampilkan korelasi. Jadi kita gunakan korelasi sama dengan terus kita taruhkan nama sini data number, gunakan fungsi core. Core ini ada fungsi korelasi ya. Baru kita print, masukkan di dalam parameternya itu korelasi. Oke, error ya. Bener. Korelasi udah bener. Bentar, oh ya ininya belum ada ini ternyata. Ternyata salah teman-teman, sorry ya. Oke, jadi ini hasilnya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dulu. Nah, jadi kita mau lihat data yang paling kuat ya korelasinya, ternyata yang paling kuat tuh nilainya tuh lebih dari 0,9. Nah, teman-teman bisa cek aja sendiri. Mana sih yang lebih? Misalkan berdasarkan dari perhitungannya, misalkan kayak gini. Jadi terdapat korelasi yang lebih tinggi, misalkan. Jadi jadi sekarang teman-teman bisa cek sendiri ya mana korelasi yang lebih tinggi. Jadi teman-teman pahamin dulu tentang korelasi ya, bisa cari di Google, apalagi kalian sudah pernah belajar ya tentang statistik atau matematika yang lainnya. Nah, jadi data science ini lebih condong ke arah matematika juga. Nah, jadi sini kita bisa lihat lah total salary gajinya tuh ya, cari ya total salary. Nah, jadi nilainya itu tinggi banget ya, 0,96, dan ini total kompensasi juga tinggi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri sih. Nah, sekarang kita buat aja ya. Kalau dengan begini kayaknya teman-teman sulit ya memahami. Gimana kalau kita visualisasikan aja pakai plot. Oke, kita visualkan aja. Kita import lagi plotnya ya. Sebenarnya nggak perlu import sih, sudah import di atas.
Nah, sekarang kita buat lagi VLT figurnya, ngatur ukurannya ya. Fake size sama dengan 12,8. Terus di sini kita buat dulu PLT title-nya ya. Sebenarnya lebih enak kita pakai visualisasi sih dibanding number-number kayak gini. Kita taruh sini aja. Anggap gaji PS kompensasi. Nah, jadi kita ini membandingkan ya. Membandingkan antara gaji dan kompensasi. Nah, terus jangan lupa ya, kita taruh apa namanya? Stylenya. Fondik. Nah, setelah fondik kita taruh apa namanya tadi? Font weight-nya. Oh salah, ini lupa ini ya. Titik petiknya. Font weight HT. Jangan lupa di sini titik 2 namanya bold. Nah, di sini kita buat lagi font size. Setelah font size kita taruh lagi di sini ukurannya berapa. Misalkan ukurannya 18. Sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi kita buat lagi sini VLT scatter. Nah, terus kita taruh sini apa namanya? Datanya. Nama datanya itu misalnya sini data suci. Data suci, terus kita masukkan di dalamnya nama atributnya salary, misalkan gini, total salary-nya. Terus di koma lagi taruh sini data suci. Terus kita bandingkan lagi dengan kompensasinya. Jadi sini total kompensation, misalkan kompensation. Jadi kita membandingkan ya nilainya ini. Kita mau mengadu mana yang lebih kuat. Nah, sekarang kita buat dulu VLT X label. Nah, terus taruh nama labelnya apa? Misalkan sini gaji, yang di X-nya itu gaji ya. Terus yang di Y-nya itu kompensasi, misalkan kayak gitu. Bebas ya teman-teman mau taruh yang sebelah mana. Kompensasi, misalkan seperti itu. Terus kita taruh lagi di sini. Apa namanya? Kita taruh kayaknya nggak perlu lagi ya. Kita tampilin aja ya. plt.show. Oke. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Ternyata kayak gini hasilnya. Ternyata itu semakin besar gaji, semakin tinggi kompensasinya. Jadi gini teman-teman, jadi semakin tinggi gajinya maka kompensasinya itu semakin tinggi. Contohnya seperti ini kan gajinya anggapannya 6 juta lah kita bilang. Nah ini kompensasinya itu tinggi banget ya, anggapannya ini 800.000 lah. Misalkan seperti itu. Nah jadi semakin tinggi gaji maka semakin tinggi kompensasinya. Nah ini kita bisa lihat dari visualisasinya ya. Ternyata menarik juga belajar visualisasi data kayak gini. Di big data maksudnya. Nah jadi kayaknya cukup sampai di sini aja teman-teman. Kayaknya yang ini teman-teman bisa pahamin, ini juga kalian bisa pahamin. Kayaknya cukup mudah sih, cukup menarik banget kalau kalian pahamin. Jadi sebelum kalian memahami visualnya, kalian harus memahami datanya dulu ya, memahami atributnya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.